yang mana gitu. Kemudian gerakan. Ini lebih ke apa? Point of view gitu ya, kayak ya kita baca berita, ya kita punya pandangan diarahkan begitu. Setelah baca ini kita baca ini, setelah baca ini kita baca ini. Jadi penempatannya itu disesuaikan begitu. Kayak judul, subnya sama punya not begitu. Disesuaikan gitu. Supaya tidak asal baca gitu. Kayak apa nih? Mengarahkan mata pembaca begitu. Supaya runtut dia lihat kita punya desain. White space atau ruang kosong. White space atau ruang kosong ini biasa dipakai di bisnis minimalis. Gitu. Jadi ruang kosongnya itu dibuat ada tapi nggak terlalu padat. Kalau untuk desain minimalis biasa itu penggunaan ruang kosongnya itu paling banyak. Dan ini untuk white space itu di setiap desain pasti punya ada. Pasti punya white space gitu. Ruang kosong yang sengaja dikasih kosong saja. Jadi ada isinya. Proporsi ini kayak pemilihan font begitu. Contoh simpelnya kayak kalau kita pilih font tidak sekedar kayak yang paling atas 24 kemudian yang di bawah 16, tidak, ada polanya. Kalau biasa yang saya pakai yang golden ratio. Jadi apa namanya? Kayak di sini kan satu. Kalau saya buat judulnya satu, otomatis punya judul 2 karena 1 tambah 1 2. Kalau saya buat subjudulnya 5, kalau saya buat subjudulnya 3, otomatis dia punya judul 5 karena 2 tambah 3. Jadi kalau bikin dia punya judul 34, otomatis untuk ukuran fontnya. Karena 13 tambah 21 kan 21 tambah 13 kan 34. Gitu. Hitungannya ini dari yang kotak ini dimulai dari 1 tambah 1 2. 1 tambah 1 2. 2 tambah 1 3. 2 tambah 3 5. Jadi nanti setelah 5 langsung 8 karena 3 tambah 5 habis 8 13 gitu. Sama untuk ukuran juga, kalau untuk kan ini proporsi untuk fontnya tuh, kalau proporsi untuk ukurannya saya pakai juga yang ini, yang golden ratio juga, gitu. Kayak apa namanya, mau saya buat dia punya info di nomor 5. Kayak juga buat poster, gitu kan? Buat poster. Informasi pertama saya simpan di nomor 5. Untuk waktu, tempat dan sebagainya saya simpan di 3. 2, 1 untuk ornamen. Ini yang terakhir, Kesatuan atau Unity. Jadi setelah semuanya dilakukan, kita lihat kembali kita punya desain sudah sesuai tidak, maksudnya sudah enak tidak dipandang gitu, sudah enak tidak dilihat gitu. Prinsip sebelumnya yang kita pakai di atas, hasil akhirnya dilihat sudah cocok atau belum. Itu kalau yang untuk kesatuannya.
lebih ke pandangan terakhir gitu. Untuk materinya ini sebenarnya karena saya pikir kita bukan yang dalam mendesain, maksudnya hanya sekedar mendesain senang karena ini bukan di orang yang konsep desain sudah mau buat program, kita mulai di ngantunya. Berarti struktur dulu. Semua sudah buka aplikasinya. Saya kasih tahu fungsinya, sekaligus kita praktek. Pertama kita buat dulu kotak. Kita buat dulu kotak pakai rectangle. Buat dulu kotak. Yang ini. Rectangle dulu. Kalau supaya bentuknya dia persis kotak, tahan kontrol. Supaya dia kotak apa istilahnya kotak semua sama sisi. Kalau kita lepas punya kontrol jadi persegi panjang. Oke, ini bagian sulitnya. Nah, kalau saya biasanya gini karena lebih enggak, saya buat dulu kotak dua biar jelas supaya karena langsung difungsikan. Sudah buat kotak? Sudah. Okay. Ambil pen sekarang pen. Di apa yang itu? Ambil pen yang ini. Kita buat dulu objek, baru saya jelaskan fungsinya semua. Supaya langsung kita lihat fungsinya ini tool apa. Gitu. Jadi buat dulu objek. Karena ini tool tidak bisa dioperasikan kalau tidak ada objeknya. Sudah pen yang ini. Sudah? Di nomor 5 paling di nomor 5 dari atas lah. Iya nomor 5 dari atas. Nomor 5 dari atas ada garis-garis, diklik yang keempat. Tulisannya pen. Gambarnya juga pena. Cepat. Begini ya. Yang lain sudah didapat buat kotaknya atau belum? Sudah dapat pennya. Kalau pennya sudah dapat, diklik, kemudian buat bentuk abstrak. Buat saya sembarang. Buat bentuk abstrak. Baru untuk ujung ketemu ujung. Ujung ketemu ujung. Buat dulu sembarang. Supaya apa namanya? Supaya ada dua objek di kita punya gitu. Yang lain bagaimana, ada kendala atau bagaimana? Bisa.
Gini kalau kalau pakai pen gini kan, kalau pakai pen buat titik awal, diklik sambil tahan kanan, baru diarahkan, ditahan dulu, diarahkan. Kalau sudah terasa bagus nih dia punya bentuk, lepas nih. Baru klik lagi, buat lagi. Ditahan kanan dulu, diklik tuh, ditahan, baru dibelokkan. Kalau sudah miring atau sudah melengkung, lepas nih. Sudah. Yang di room Zoom apa ada masalah? Alhamdulillah bagus Kak, lancar. Bagaimana yang di forum OPEC atau Jadi, ada kendala? Atau masih kotaknya yang tadi? Atau belum ada sama sekali kotaknya? Jadi, enggak? Jadi itu. Enggak, aku enggak baru ini. Ambil petik dulu. Apa tadi? Sudah jadi semuanya. Dibuat saja. Sudah jadi. Kalau sudah jadi, dikasih warna. Masing-masing beda warna. Kan Sami semua punya pilihan warna kan? Sebelah kanan ujung kan ada warna. Diambil sembarang warna. Yang penting beda sih. Barcelona. Bob's Q. Caca. Tunggu nih kos. Wah ini yang zoom lihat saya nih aneh. Sudah jadi. Bagaimana yang lain sampai di mana? Sudah jadi. Mungkin dari panitia penyelenggara bisa mengarahkan. Bob. Bantu. Kau ya asisten di sini berarti. Amri. Turun tangan kau. Asisten kalian di sini.
Eh, saya bisa keliling dah biar cepat. Hah? Bercepat juga. Greget. Jadi Ji. Yang di sisi kanan jadi nih. Sebelah kiri. Kiri kan? Ini pakai tangan kanan. Sudah jadi semuanya kan? Sudah dikasih warna juga? Apa boleh bikin ini? Bikin. Sudah, Kak. Sudah, Kak. Yang di Zoom sudah. Bagaimana yang di forum offline? Sudah nih. Hmm. Untuk Draw X7 sendiri, bagian-bagiannya itu paling atas ada detail bar yang ini. Kalau kita tulis judul di sini, kalau kita save, baru tulis judul, nanti ada di sini kita punya nama dokumen. Kemudian di bawahnya sini dibilang menu bar, fungsinya juga untuk objek. Nanti sekalian saya jelaskan fungsinya, sekalian kita gunakan toolnya. Karena ini menu bar, dia seperti fungsinya tool. Di bawahnya menu bar. Yang ini juga fungsinya itu kayak propertinya tools begitu. Kayak buat kotak tadi kasih keterangan ke ukuran detailnya, ini kita punya objek. Kemudian tool yang sebelah sini. Yang sini namanya tool. Tools. Ini semua toolsnya. Jadi ini halaman sheet kayak di kotak warna kayak history color, karena semua warna yang sudah kita pakai bakalan teranu di sini. Jadi Anda hilang kita punya warna. Itu juga bagian utamanya. Kemudian fungsi toolnya yang pertama, pick tool. Ini pick tool fungsinya itu hanya untuk menggerakkan objek. Yang paling atas kan, yang paling atas sebelah kiri, fungsinya itu untuk kasih gerak objek sama untuk diputar. Kalau mau diputar, objeknya diklik, baru diklik lagi yang tengahnya, ada nih, bisa diputar. Oke? Kalau mau digerakkan, diklik lagi objeknya, baru kasih pindah. Itu fungsinya pick tool. Yang paling atas hanya untuk untuk menggerakkan sama untuk rotate, kasih besar juga bisa,
kasih kecil. Kalau ini masih materi kan habis ini praktek. Oke. Semua bisa gerakan toh? Ini mencari langit. Ini mencari langit. Jadi kemudian anunya apa namanya? Shape tool. Shape tool ini fungsinya kayak untuk objek yang kita buat pakai rectangle bisa kita gerakan gini ya. Kayak mau dibuat sisinya melengkung. Kita tekan objeknya, baru kita ke shape tool, kemudian kita kasih melengkung. Di bawahnya pick tool. Di bawahnya pick tool ada namanya shape tool. Itu untuk kasih melengkung rectangle. Sama juga fungsinya kalau untuk ada bentuk abstrak begini, masih mau diubah bentuknya, diklik objek yang satunya tadi yang abstrak, baru gerakan kita punya point center, titik poinnya supaya bisa diubah bentuknya. Paham? Mantap. Berarti kan praktik. Paham nih? Bisa semuanya? Fungsinya shape tool dimengerti? Oke. Oh, habis dulu. Depan. Semua sudah dapat yang shape tool. Tahu fungsinya? Sudah Kak, sudah dapat. Ditahu fungsinya? Iya Kak. Kemudian crop. Ini kan ada pilihan juga di bawah kan. Crop, knife, sama hapus. Fungsinya hampir sama semua aja. Untuk membuang objek yang tidak perlu aja. Dipotong gitu.
Oke, potong intinya. Nggak ada di fungsi anunya. Kayak ini. Nggak terlalu dipakai juga. Tapi penting. Kemudian zoom. Zoom ini kalau kita mau zoom, yang saya dia punya scroll ya. Zoom in sama zoom out untuk memperbesar dan memperkecil. Sama ada itu kan kalau kita klik zoom ada juga pen untuk nasi goreng nggak punya lembar kerja. Zoom sama pen gitu. Kalau ingin diperkecil lagi, Kak, bagaimana? Kalau mau diperkecil, klik zoom, baru tahan shift. Tahan shift, baru klik itu gambarmu. Kecil itu. Agak kecil gini nanti. Oke? Iya, Kak. Oke. Oke. Kalau sudah zoom, sini ada pentul. Kalau kita klik kanan di tiangnya sini, yang di tim bawahnya, kan ada pilihan-pilihan lainnya. Fungsinya semua sama. Buat bikin outline atau buat bikin garis. Cuma cara penggunaannya beda. Kalau saya biasa itu pakai yang tiga poin. Kalau saya biasa pakai yang 3 poin. Fungsinya sama semua untuk buat outline, untuk buat garis. Kalau ditanya yang mana yang bagus, semuanya sama Ji. Cuma penggunaannya beda. Dipraktekkan coba yang pen. Ini yang penting orang pakai. Yang tadi yang untuk bikin sebelah itu. Untuk bikin objek abstrak yang pertama, ya yang kedua tadi. Yang mana? Pen, yang ini. Untuk buat objek. Kan ada pilihannya cuma di sini kan. Kalau klik kanan di ujungnya yang mana? Itu semua fungsinya sama Ji. Untuk buat outline. Kalau yang freehand dia bebas Ki, ini kalau yang 2 poin itu dia garis-garis. Ini sama semua. Yang mana? Ada tombolnya yang bisa dimainkan. Untuk zoom ada. Kalau Z, kalau mau kasih zoom out kasih kecil, ditahan shift, baru diklik objeknya. Iya, kalau nggak pakai mouse, ditahan shift,
baru diklik objeknya. Pakai password kan di situ. Baru diklik objeknya pakai mousepad. Mousepad. Ada mouse. Ini mouse aja. Ada mouse. Bagus. Lanjut ke tool selanjutnya, Bruce. Ini untuk bikin coretan. Bruce. Ada di sini. Pilihannya banyak kan? Ih, jeleknya. Kalau mau kecil ukuran bisa ini bisa diatur di sini. Yang di sini ini dia karena dia jelas dia. Kau bantu Mri. Bantu. Hah? Dapat mie yang Bruce? Belum. Aman nih. Setelah Bruce, rectangle. Untuk bikin kotak, sudah nih kan? Rectangle untuk bikin kotak. Ini mah rectangle, yang elips, sama yang polygon. Itu semuanya untuk buat objek atau buat set. Diklik ini dan tiga-tiganya bikin di kotak, itu bikin di bulat, itu bikin di yang polygon. Kalau mau ditambah jumlah sisinya ini bisa diatur di sini. Gambar mana kita benda jadi. Kasih kotak. Sudah dibikin semuanya. Belum, Kak. Bikin lagi bintang. Coba yang polygon diklik ke ujungnya. Dan ada pilihan situ bintang apa semua. Basic. Ada banyak sih. Apa kita buat saya?
Eh, Kan ini dia bentuk dasar Pak. Kalau kita membuat setengah lingkaran itu kasih warna dulu ini. Yang satu warna, asal dua-duanya beda warna. Merah sama biru kalau saya. Bikin lingkaran. Berempat lingkaran juga. Diklik dulu dua-dua coba. Diklik kotak, baru ditahan shift. Tahan shift. Control D. Untuk duplikat. Baru simpan ke bawah. Gimana tadi duplikatnya, Kak? Control D. Klik yang kotak, baru diklik, tahan shift, baru klik yang lingkaran. Jadi dua-duanya kita seleksi. Setelah dua-duanya yang diseleksi, Control D. Bisa? Semuanya bisa kan? Ini lingkaran yang di atas, bentuk di atas, simpan ke dengan apa? Di pusatnya disimpan di ujungnya kotak. Kalau ini simpan di sudutnya. Mana? Yang mana? Ya? Kan bisa kan? Nah, ini yang diklik baru dipegang ya. Permisi, Kak. Itu kalau misalnya dikasih pindah terus lingkarannya yang di luar. Kan ini lingkarannya di luar, tapi aku kasih pindah lingkarannya di dalam. Maksudnya di balik kotaknya. Boleh. Maksudnya bagaimana caranya, Kak, supaya di luar begitu? Maksudnya? Di luar kotak. Kan ini di luar kotak, Kak, lingkarannya, maksudnya di atasnya kotak. Di Oh, di atas. atasnya persegi 4 maksud saya. Nah, kalau misalnya kan saya tadi coba itu, tapi dia di bawahnya ini ya, di balik persegi 4-nya. Oh iya. Gini, Bagaimana? untuk setiap objek yang kita buat, yang dibuat paling terakhir itu posisinya paling atas.
Kayak kalau buat kayak dulu saya ini buat kotak kasih warna merah tuh. Baru buat lagi kotak. Yang saya buat paling akhir itu pas dia punya posisi paling atas. Terus gimana caranya kita pindahkan yang di bawah jadi ke atas? Kita klik itu objek yang paling bawah, klik objek yang paling bawah, objek, kita masuk di menu objek, yang di menu bar, kita masuk di menu objek, kita pilih order, langsung ambil to front of layer. Atau bisa juga langsung kita tekan shift back up dari pintasannya. Kalau mau simpan lagi ke bawah, shift back down. Bisa? Bisa Kak, bisa. Oke. Bisa? Yang di sini bisa? Oke. Kita lanjut yang tadi ya. Lagi yang tadi. Kita lanjut yang ini. Gimana caranya bikin setengah lingkaran? Kalau mau buat setengah lingkaran itu apa? Di crop berarti yang setengahnya kan? Kita klik ini yang merah dulu. Yang kotaknya dulu kita klik. Yang kotak kita klik, baru shift, baru klik yang bulatnya, baru kita trim. Oke, kemudian jadi. Bisa diulang Kak. Sama-sama. Kita klik yang kayak kalau kita mau kasih silang yang biru diklik paling akhir. Kalau kita mau kasih silang yang merah diklik paling akhir. Karena kita mau kasih silang yang warna biru, yang lingkaran, kita klik dulu merah atau yang kotak, ditahan shift, baru klik ke lingkarannya. Ada menu di atas ini. Yang pertama fungsinya, yang pertama, yang well ini fungsinya untuk digabungkan. Pertama yang well tadi kan? Yang well fungsinya untuk digabung. Bisa? Atau Bu? Kata aku Bu? Sering SMS tahu Bu? Coba fungsinya coba yang tadi yang satu-satu. Kalau trim itu kan sebenarnya begini. Kalau trim, ini untuk yang trim tadi. Kalau dipisah bisa jadi setengah lingkaran dia. Ini untuk yang trim. Ini untuk intersect. Kalau intersect, kita ambil yang di dalamnya. Bagian yang ketemunya. Enggak ngecas.
Bukan yang ini teman. Iya. Ini enggak masuk atau emang gini dimatikan ya? Kok mati sih? Mati. Udah masuk ya? Astagfirullahaladzim. Tunggu dulu Di, karena sedang bermasalah untuk laptopnya. Windows kalian berket di Dockers, Windows Dockers baru ya transformation. Oke. Diklik saja itu. Ambil saja. Ambil simbarnya di sini. Atau rotate kan? Atau ambil rotate. Kan muncul di sini. Muncul di samping kan? Ini kan muncul gini kan? Oke. Ambil lingkaran yang ini. Lingkaran ini ambil kan? Oke. Apa ini? Mati mikrofonnya. Telepon yang mana? Yang itu tadi jalan-jalan juga. Ya? Di window. Oh, terus? Oh, oke. Di sini kan? Oke. Lingkarannya simpan gini kan?
bikin di poligon yang segi 5. Iya. Segi 5, segi 5. Jangan ngeyel. Bikin poligon yang segi 5. Kan gini kan? Nggak mesti presisi, Ji. Nggak mesti presisi. Oke. Dibalik itu yang atas jari ke bawah, yang bawah jari ke atas. Di mirror vertikal. Kalau ini mirror yang sebelah sini mirror vertikal, ini di mirror horizontal. Sudah? Oke. Bob, bantu bikin logo MM. Sudah. Dibuat gini posisinya. Disimpan, senternya disimpan di ujungnya. Ini supaya itu fungsinya apa? Supaya itu fungsinya ini yang seperti ini apa? Yang transformation. Sini. Tunggu di masalah komputer lagi. Cuma di tengah dan Ulang kap. ulang dulu yang di Zoom tadi belum. Lima. Kemudian di mirror vertikal disimpan di ujungnya lingkaran. Kalau sudah, kita tentukan jumlah kopinya berapa, jumlah mau diperbanyaknya.
kita kita tentukan jumlah mau diperbanyaknya. Kayak kita mau buat mau diperbanyak sekitar 9. Nah, ya diperbanyak kan ini lihat. Kalau sudah dibuat gini kan? Kalau sudah dibuat gini, kita ke menu yang bagian sini. Kalau sudah ini. Ini mau diperbanyak, cuma posisinya dia mengikuti lingkaran, gitu. Ya kita memperbanyak 9 anu lah, 9 segi 5, terus ke 9. Kan kalau satu lingkaran kan 360 toh, dibagi 9, jadi 40 derajat dia. Ini untuk penentuan 20 derajat. Pas kita apply, nanti bikin hasilnya. Kak, saya gagal Ki. Itu gagal biasa itu karena ininya apa, center point-nya Ki, indah di anu Ki, yang di sini ini dipindahkan Ki, ya ini dipindahkan Ki, di tengah-tengah sini. Ya, kemudian diatur Ki, kasih ini untuk sudutnya 40 derajat karena rencana mau saya perbanyak 9 segi 5, jadi saya bagi 360 dibagi 9. 360 dibagi 9 kan 40. Jadi saya tentukan dari sudut 40 derajat. Saya perbanyak sebanyak 9 segi 5 dan saya pilih dan begini hasilnya. Oke? Iya Kak, sudah bagus nih Kak. Oke. Nice. Yang di sini jadi kalau sudah jadi kemudian semuanya diblok, diseleksi. Semua diseleksi dan kemudian kita well. Sudah semua di well. Diseleksi semuanya, baru di well, digabung. Here dong. Here. Semuanya sudah di well, di blok semuanya kan, baru di menu well yang ada di menu bar, di combine istilahnya lah. Dapat juga kok, Bob. Kayak nih. Gitu memang anak-anak. Kalau sudah semuanya dihapus.
Kalau sudah semua dihapus. Di blok semuanya baru dihapus aja. Oh, belum jadi. Apanya? Ini kan? Iya Kak, sudah jadi Kak. Iya, kalau sudah semuanya di blok baru dihapus. Ikut saja. Kenapa ini? Bukan peserta. Ngeyel Anda ya. Asisten kalian. Dihapus ya. Kalau semua sudah di blok semua baru dihapus. Oke? Kita tambah burung ayam. Jadi mau tahu buku ini. Oh, sudah semua dihapus. Sudah dihapus mah, sudah dihapus. Ya, bikin lagi kotak. Bikin kotak, ditahan kontrol. Bikin kotak. Dikasih warna lagi. Oke. Sudah dibuat. Ctrl D untuk duplikat, simpan di bawahnya. Kemudian dikasih panjang gini. Kan? Ctrl D lagi, simpan lagi, kasih sembarang ukurannya. Di blok lagi semuanya, Ctrl D lagi, simpan di sampingnya. Posisinya diatur begini. Kenapa tulis itu? Coba teman satu. Sudah. Ini kalau mau dirata, kalau sudah semua di blok, baru dirata vertikal. Tekan objek, di align atau di stroke, align center vertikal. Nanti semua dia rata tengah. Dia rata tengah secara vertikal. Atau tidak, kalau mau cepatnya, semuanya di blok, baru tekan C. Kalau mau cepatnya, semua di blok, baru tekan C. Itu untuk rata tengah secara vertikal. Yang sebelahnya lagi di blok, yang sebelahnya di blok lagi, semuanya, baru kita rata tengah secara horizontal. Ditekan saja E. Rata tengah secara horizontal. Tekan saja E. Oke. Udah? Yang sebelahnya lagi di blok semua, kita rata kanan. Tekan saja E. Kita rata kiri. Tekan saja L. Kalau rata kanan, tekan saja R. Gitu. Terus sudah di blok lagi ini, yang sebelah sini, di blok baru diputar 90 derajat. Tulis di sini 90. Enter. Di blok baru di sini masih 90. Di blok ini kan
Nanti di menu bar ada pilihan ini. Ini diubah saja sini. Kan ini 0. Coba 90. Di blok semuanya dulu yang ini kan. Nanti ada menu bar kan di sini. Kalau yang belum diputar nanti situ 0. Apa yang belum bisa? Kalau sudah diputar, diblok lagi semuanya, tekan B untuk rata bawah, tekan T untuk rata atas. B untuk rata bawah, kalau T untuk rata atas. C rata tengah secara vertikal, E rata tengah secara horizontal, L kiri, R kanan, B bawah, P atas. Tapi saya ada sini benar. Sudah. Dikasih kecil, oh ya. Sudah semuanya sudah. Kalau sudah di blok ini kan, ini. Yang 3 ini di blok. Di blok semua. Kontrol G untuk grup. Kalau kita kontrol G, kan kalau ini sebelum dikontrol G. Kalau kita klik yang ini, cuma ini saja. Kalau kita kontrol G semuanya, kita blok, baru kontrol G. Kalau kita klik ini, yang 2 lainnya ngikut. Gitu. Kalau mau dipisah lagi, kontrol U. G untuk grup, U untuk ungroup. Sudah. Kan ini yang pertama namanya dia lembar kerja. Kalau kita mau desainnya kita di center, ini kita mau desain yang sudah kita buat, kita blok semuanya. Kalau kita grup, setelah kita grup kita tekan P, langsung dia ke tengah-tengah. Ke tengah-tengah lembar kerja. Gitu. Ya. Di grup semuanya P saja. Langsung dia ke tengahnya lembar kerja. Sudah.
Oke, dihapus lagi. Hapus. Oke. Langsung tool selanjutnya. Text tool. Teks kan. Ini untuk menulis. Ini untuk tulis biasa. Ini untuk buat teks kan. Ini untuk pilih ukuran fontnya di sebelah sini. Ini untuk ukuran fontnya. Hilang gambarnya. Ini untuk ukuran fontnya. Kalau mau dikasih besar, kalau sudah buat pilih ini lingkaran, di selection. Ini yang font diseleksi, udah tahan shift lagi baru diseleksi dengan lingkarannya. Baru lepas shift-nya. Kemudian teks. Permisi Kak. Cepet. Iya, kenapa? Yang tadi Kak yang teks kan diklik tools text terus bagaimana caranya supaya ada teksnya muncul Kak? Karena tadi teranu ke Ini. zoomnya Lihat yang share screen-nya. Lihat yang di layarnya. Ulang. Karena yang di zoom juga tadi hilang koneksi mereka. Ambil lagi yang text tool. Yang ini atau bisa tekan F8. Diklik di lembar kerja. Nah, baru tulis sih. Diklik kan sudah muncul lagi anunya. Ini untuk pilih jenis fontnya, ini untuk tentukan ukurannya. Oke? Iya Kak, sudah. Kemudian bikin teks yang melengkung. Kalau mau buat teks yang melengkung, buat dulu lingkaran. Buat lingkaran. Kalau semua sudah punya lingkaran, seleksi juga kalian di sama fontnya dengan tahan shift. Oke? Sudah? Langsung ke teks, di text to page. Ya teks langsung yang ini. Fit text to page.
Kamu disesuaikan tinggal digerakkan. Kalau saya ini kan dia menyatu dengan lingkaran. Kalau gini. Jadi kalau mau dipindahkan pasti dia ikut sama lingkarannya. Supaya lingkarannya pisah sama ini phone. Kontrol K. Kalau sudah kontrol K, klik di luar, baru klik ini lingkaran, baru dihapus sih. Itu kontrol K. Oke. Jadi nih teks belengkungnya. Sudah? Sudah semuanya? Kalau sudah, Sudah, Kak. Sudah, Kak. Ya. Iya, Kak, sudah. Kita lanjut ke tools selanjutnya. Ini yang tools 2 di bawah ini. Yang tools yang 2 di bawah ini kan. Kayaknya tools yang paling jarang dipakai. Yang 2 di bawah sih. Ini kecuali kalau mau buat apa namanya? Desain lembar kerja. Kalau ini untuk buat buat ukuran sih. Kasih tentukan ukuran. Itu Ji. Kalau ini saking jarang pun jarang sekali pakai. Kalau fungsinya apa ini? Udah terlalu Ji. Udah terlalu dipakai kalau untuk mau desain desain untuk poster. Ini lebih ke lembar kerja Ji. Yang 2 ini. Kalau sudah kita langsung lompat saja ke shadow tool. Oke. Klik shadow tool di sini. Baru ini di drag. Atau dihapus dulu coba. Baru bikin kotak. Supaya gampang dilihat di shadow. Ini shadow. Kan? Shadow kan? Shadow. Untuk bikin bayangan. Bikin bayangan. Buat shadow. Buat shadow dong. Ini untuk transparansinya nih shadow.
garis tebal, garis jelas, yang bagian sini. Kalau di Corel X7 semua yang gambarnya jelas itu artinya transparansi. Untuk dikasih transparan nih. Semua yang gambar jelas Corel X7. Kalau kita kasih hilang. Yang sebelahnya untuk anunya, untuk apa? Ngeblurnya. Yang sini. Ini dia semakin tinggi, semakin blur. Ini untuk kasih cocok blur. Kalau dia 0 otomatis jadi solid. Oke. Kalau mau dibawa posisinya di sini. Kalau mau dibawa posisinya, posisi bayangannya. Nah, gini. Posisi bayangannya bisa diubah di sini. Mau yang model bagaimana? Tapi saya sarankan untuk shadow yang penting bikin manual. Di drag saja dengan di drag manual saja kalau bikin shadow. Biar lebih sesuai keinginan. Sudah. Sedikit lagi. Selesai itu kita buat praktik. Sudah. Langsung yang selanjutnya. Kan sini ada shadow, contour, blend, distort. Ini kita pilih yang contour dulu. Setelah shadow kita garis pinggir. Gitu. Kayak buat konteks toh. A, B, C, D, E, F, G, H. Kayak buat teks. Di kontur kita. Warna merah. Di kontur. Kayak buat kita punya garis pinggir. Kayak gitu. Di kontur kan? Belum kasih warna yang belakangnya di sini. Ini untuk kelihatan konturnya. Ini ketebalannya. Kak, muncul ada tulisan contour offset too large. Oh, itu Ki. Apa namanya? Font yang kau pakai biasa banyak tidak dapat big point. Coba ganti font Ki. Yang lebih tegas fontnya. Kan ada beberapa font itu yang tidak support untuk di counter. Oke. Semua sudah.
Pak, ini yang saya pakai di sini Ji. Kabarnya kenapa ya? Ji? Apa sih ini? Ini enggak? Hobo STD. Hobo. Atau yang senturi mau, yang semua punya ada. Iya, slow kawan, slow. Anda aja. Yang gas juga tak? Sampai Harus mah. Semua bisa dikontur. sudah sampai di mana? Apa? Apa? Kesian dong. Diulang kontur. Kenapa sih? Sudah target. Sudah target. Nggak sedikit lagi aku. Ya? Bisa. Ini kan font kan? Selain tulisan bisa. Bisa. Font bisa. Font kan dia tulisan. Bisa. Kayak ini kan dia tulisan kan? Kasih kontrol ya gini. Ditarik saja. Coba. Coba. Kalau sudah kontur semuanya, kita lanjut lagi. Kalau sudah kontur kita lanjut di blend. Blend. Dihapus dulu semuanya. Ini yang sudah dibuat dihapus. Yang sudah dibuat dihapus. Ya. Di Ctrl A baru delete. Buat garis pakai pen. Garis melengkung saja. Ya. Sini.
Lumayan. Mau istirahat dulu kan? Boleh. Belum dia juga aja. Ya, iya pen. Dibuat dulu garis. Atau buat nih, lebih mudah kayaknya kalau kita buat objek yang melengkung mungkin coba. Biar lebih bagus. Buat objek yang begini. Kemudian bikin lagi satu di dalamnya. Bikin lagi satu, baru kita blend. Kita bikin mana? Iya, bisa di tengah, bisa di luar, Kalian sih. Untuk blend. Sudah. Ini ya, yang dalamnya tuh sebenarnya gini. Ini untuk jumlah banyaknya, ya bisa dikasih banyak, bisa dikasih kurang. Ini untuk rotasinya. Yang mana? Anu blend. Oh, dibuat manual sih. Dibuat pakai pen. Buat saja sembarang lingkaran. Nggak mesti bulat. Itu fungsinya blend. Nah, sudah. Semua sudah. Sudah, Kak. Ya. Sudah semuanya? Sudah? Oke. Oke, kalau sudah semua. Kalau sudah semua kita di stop. Hampir sama di fungsinya kan kayak ini di store kayak apa? Ya ubah aja bentuknya kayak gini. Ubah aja kayak bentuknya objek. Nah. Kotak baru distort. Di bawahnya blend. Kan tadi shadow, contour, blend. Habis itu distort. Ini aja. Iya. Kasih rusak objek gitu. Untuk buat abstrak gitu dia. Tinggal digerakkan
kita suka main bentuk apa yang kira-kira kita suka sesuai dengan apa yang kita mau, kemudian oke. Oke, sudah? Kalau sudah dihapus. Ctrl A, delete. Kita lanjut ke masalah kan? Istirahat dulu nih. Sampai jam berapa? Oh, atur Jo. Sering. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 12.16 dan sudah memasuki waktu sholat, jadi kita pending dulu untuk pelatihannya. Kita lanjutkan lagi pada pukul 13.30. Jadi silakan teman-teman untuk istirahat, sholat, dan makan, lalu join kembali baik di forum offline maupun online. Terima kasih. Jadi kita lanjut lagi di pukul 13.30 di